warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperjelaskan tentang kenalis istilah fraud atau kecurangan dalam akuntansi. Dalam akuntansi dikenal dengan dua jenis kesalahan, yaitu kekeliruan atau error yang mengandung unsur ketidaksengajaan dan kecurangan atau fraud yang biasanya memang disengaja untuk menaikkan harga saham perusahaan. Fraud adalah tindakan curang yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menguntungkan untuk diri sendiri, kelompok, atau pihak lain. Terjadi suatu fraud disebabkan oleh beberapa alasan dan faktor yang mempengaruhinya. Untuk menghindari hal-hal tersebut, ada baiknya Anda mulai mempelajari faktor apa yang bisa menyebabkannya dan mengawasi setiap proses penghitungan yang dapat menyebabkan fraud. Untuk memahaminya, berikut ini penjelasan mengenai faktor utama yang dapat menyebabkan terjadinya fraud. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecurangan akuntansi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Di antaranya adalah faktor umum atau general. Merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban kecurangan dari akuntansi. Yang pertama adalah kesempatan atau opportunity. Kesempatan melakukan kecurangan tergantung pada kedudukan pelaku terhadap objek kecurangan. Umumnya, manajemen suatu organisasi memiliki peluang atau potensi yang lebih besar untuk melakukan kecurangan daripada karyawan biasa. Tetapi patut digarisbawahi bahwa kesempatan melakukan kecurangan akan selalu ada pada setiap level kedudukan. Yang kedua, pengungkapan. Terungkapnya suatu kecurangan dalam organisasi atau perusahaan belum menjamin tidak terulangnya kecurangan tersebut, baik oleh pelaku yang sama maupun yang lain. Oleh karena itu, setiap pelaku kecurangan seharusnya dikenai sanksi apabila berbuat. Oleh karena itu, setiap pelaku kecurangan seharusnya dikenai sanksi apabila perbuatannya terungkap. Yang kedua, faktor individu. Faktor ini berhubungan dengan individu sebagai pelaku kecurangan. Yang pertama, ketamakan. Ketamakan berhubungan dengan moral individu. Pandangan hidup dan lingkungan berperan dalam pembentukan moral seseorang. Yang kedua, kebutuhan. Berhubung dengan pandangan atau pikiran, keperluan pegawai atau pejabat yang terkait dengan aset yang dimiliki perusahaan, instansi, atau organisasi tempat di mana dia bekerja. Selain itu, tekanan yang dihadapi dalam bekerja dapat menyebabkan orang yang jujur mempunyai motif untuk melakukan kecurangan. Jenis-jenis fraud. Jenis-jenis fraud yang bisa terjadi dibagi ke dalam beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan pelaku kecurangan, yaitu yang pertama, kecurangan pegawai atau employee fraud adalah kecurangan yang dilakukan oleh pegawai dalam organisasi kerja. Terus yang kedua, ada kecurangan manajemen atau manajemen fraud, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan menggunakan laporan keuangan atau transaksi keuangan sebagai sarana fraud. Biasanya dilakukan untuk mencurangi pemegang kepentingan atau stakeholder yang terkait organisasinya. Kemudian yang kedua, jenis fraudnya berdasarkan tindakan kecurangan, yaitu yang pertama, penyelewengan terhadap aset atau misappropriation of asset adalah penyalahgunaan aset perusahaan secara sengaja untuk kepentingan pribadi. Biasanya sering dilakukan oleh pegawai atau employee, seperti penggelapan kas, penggunaan fasilitas untuk kepentingan pribadi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kecurangan dalam laporan keuangan atau fraudulent financial reporting adalah salah satu atau pengabaian jumlah dan pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu para pengguna laporan. Biasanya sering dilakukan oleh seorang manajemen. Contoh
Contohnya, overstating asset, kemudian understating liabilities. Untuk mencegah terjadinya fraud atau kecurangan dalam akuntansi, ada baiknya Anda memiliki sistem pengelolaan keuangan dan aset sejak awal. Hal ini bisa dilakukan dengan memiliki software akuntansi sebagai sistem yang dapat menghitung secara akurat. Salah satu software akuntansi yang dapat mewujudkan yaitu Jurnal. Jurnal adalah sistem pengelolaan keuangan yang dilengkapi dengan sistem pengelolaan aset dan stok barang yang mendukung keuangan bisnis Anda agar terhindar dari risiko kecurangan atau fraud. Dapat semua informasi tentang jurnal di sini dan memiliki pengelolaan keuangan yang baik tanpa harus melakukan kecurangan. Contoh kasus fraud atau kecurangan akuntansi yang dilakukan perusahaan. Contohnya di perusahaan Indonesia ada kasus fraud oleh Garuda Indonesia, yaitu PT Garuda Indonesia Persero mengklaim mencatatkan kinerja keuangan cemerlang pada 2018 lalu dengan laba bersih sebesar 809.000 US dollar atau sekitar 11,33 miliar rupiah. Namun, dua komisaris perusahaan menolak menandatangani laporan keuangan karena menduga adanya keganjalan pencatatan transaksi demi memoles laporan keuangan pada tahun tersebut. Secara ringkas, kronologinya, Mahata bekerja sama secara langsung dengan PT Citylink Indonesia, anak usaha Garuda Indonesia, yang dianggap menguntungkan hingga 239,9 juta US dollar. Dalam kerjasama itu, Mahata berkomitmen menanggung seluruh biaya penyediaan, pemasangan, pengoperasian, dan perawatan peralatan layanan konektivitas. Pihak Mahata pun sebenarnya belum membayar 1% pun dari total kompensasi yang disepakati hingga akhir 2018. Namun, manajemen tetap mencatat laporan itu sebagai pendapatan kompensasi atas hak pemasangan peralatan layanan konektivitas dan hiburan dalam pesawat. Sampai pada akhirnya, laporan keuangan Garuda Indonesia menoreh laba bersih. Namun, hal itu terendus oleh pihak regulator. Pada akhirnya, Bursa Efek Indonesia memberikan peringatan tertulis ketiga dan mengenakan denda sebesar 250 juta kepada Garuda Indonesia, serta menuntut perusahaan untuk memperbaiki dan menyajikan laporan keuangan. Tak hanya itu, Garuda Indonesia juga dikenakan denda oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK masing-masing sebesar 100 juta rupiah dan seluruh anggota direksi. OJK juga mewajibkan perusahaan untuk memperbaiki dan menyajikan kembali laporan keuangan 2018.